7 kilo lah. Oke kawan-kawan, selamat datang di channel Mr. Kimpong. Jadi ya seperti di video sebelumnya, Mr. Kimpong itu berhasil mendapatkan kakap 7 kilo di saat orang-orang pada istirahat karena banjir dan keruh. Jadi itu sangat berbeda sekali dengan Mr. Kimpong tetap mancing walaupun keruh. Dan seperti yang kalian lihat di judul dan thumbnail, bukan Mr. Kimpong kalau tidak membagikan ilmu, sedikit ilmu sedikit ilmu mengenai mancing kakap putih. Bagaimana kok bisa mengapa kok bisa air keruh itu bisa mendapatkan kakap putih? Nah, itu bagaimana? Langsung saja kita tanyakan ke Mr. Kimpong atau bapak saya sendiri. Bapak loh, bukan teman. Kenapa sih masih ada yang nanya hubungan apa? Memang tidak mirip, memang sih tidak mirip ya. Memang tidak mirip sih. Dulu waktu saya muda lebih ganteng, Mas. Percaya, harus dipercaya, bro. Sekarang aja sudah tua, masih ganteng, lebih ganteng dari dia kan. Begini, untuk mancing kakap putih ya, itu kan ketika Bapak awal turun, selalu Bapak turunkan tangan untuk mendeteksi seberapa salinitas keasinan air ini menurut ukurannya Master Kimpong. Sekalipun air keruh, dan hari-hari sungai kita ini keruh. Tapi ketika saya turunkan tangan dan air itu saya jilat, salinitas memungkinkan menurut ukurannya Master Kimpong itu adalah 60-40, 60% itu air asinnya, 40% adalah air tawar. Dalam kondisi keruh pun kita tetap yakin bahwa kita akan temukan predator baramundi itu. Keyakinan itu yang mendasari sehingga Bapak hari itu meskipun keruh tetap berangkat, dan hasilnya kan kita lihat gitu ya. 7 kilo itu di musim sekarang ini memang nggak gampang, dan itu musim penghujan seperti ini nggak gampang, dan rekor itu akan bertahan lama, mungkin sampai nanti datangnya agak kemarau lah, begitu ceritanya. Jadi sekali lagi, baramundi itu bukan tidak suka air yang keruh ya. Ya, yang penting air itu bersih sekalipun keruh, bersih dari limbah industri, limbah pabrik, limbah bermacam-macam limbah segala macam. Nah, seperti teman-teman yang ngeluh di Jawa limbah industri dan segala macam itu kan, ya bagaimanapun baramundi nggak akan datang. Jangankan baramundi, buaya saja mungkin juga sudah nggak betah itu tinggal di tempat-tempat seperti itu. Gitu ya. Jadi keyakinan itu yang mendasari saya harus berangkat karena memang kepengen dan ada feeling bahwa insya Allah saya temukan. Karena apa? Waktu itu pasangnya agak tinggi, gitu ya, pasang naiknya agak tinggi, kemudian kejernihan air itu sampai pertengahan hulu lah, nggak nyampe hulu memang, air tinggi. Nah, ketika air ini tinggi, ikan-ikan babon ini kan juga naik. Mencari mangsa-mangsa seperti krustase, belanak-belanak yang ada di sana. Begitu ini surut, air ini mulai surut, maka air tawar yang ada di atas, Anda harus tahu, masa jenis air laut dan air tawar itu kan beda ya. Nah, makanya kelihatannya mungkin di atas itu keruh, padahal di bawah itu sebenarnya adalah jernih. Sekali lagi masa jenis itu secara teori fisika kalau tidak salah seperti itu. Waktu saya sekolah dasar dulu sudah diajarkan seperti itu, gitu ya. Gitu. Nah, itulah yang mendasari bahwa saya yakin bahwa ada predator pada saat air surut itu, dia juga stay di tempat yang seperti hari-hari biasa kita tempati itu ya. Dan ternyata benar. Pada saat yang sudah kita prediksikan gitu ya. Kita prediksikan, bukan kita pastikan. Ternyata benar 3 kali limparan. Limparan yang ketiga
waktu itu Mas Damar memang ngelempar ke kiri, Bapak ngelempar ke kanan. Lemparan yang ketiga itulah saya berteriak, Mas, kakap. Ya kak Pak, kakap. Iya. Betul, dep. Rasa itu, getarannya sampai ke kanan. Baru saya sujud. Dut. Saya perkirakan itu hanya 2-3 kilo. Saya tidak menyangka kalau itu sampai seberat itu gitu ya. Jadi dia berenang ke sini. Iya, ke arah perahu. Wah, gitu dia ngamuk, tarik menarik seperti itu, seperti yang kita saksikan di video itu ya, ya seperti itulah. Ternyata ketika ditimbang 6 kilo 6865 ya. 68 hampir 7 kilo, kurang 1 on ya, kurang 1 on 7 kilo. Itu rekor yang sulit mungkin untuk sementara ini kita pecah. Jadi jangan terpengaruh, sekali lagi air keruh. Jangan terpengaruh. Yang terpenting adalah salinitas. Satu hal itu. Dua hal, saya pesan, baramundi identik dengan kesenyapan. Ketika kita sudah berada di atas perahu, Anda mau berteriak macam-macam di atas perahu, menyetel musik dan seterusnya, tidak ada masalah. Tapi ketika Anda sudah memukul-mukul perahu, maka suara-suara yang ada di atas perahu ini, kita tahu secara teori fisikanya kan air itu juga penghantar suara yang baik. Ini akan terdengar dalam radius yang sekian. Nah, itu ikan-ikan yang stay ada di situ, itu akan lari tunggang langgang. Bahasa manusianya dia merasa ada bahaya di sekitar kita. Ada bahaya di sekitar kita, itu bahasanya. Makanya dia lari. Saya pesan identik dengan senyap si baramundi tadi ya. Turunkan jangkar, segala macam, harus lebih hati-hati. Jangkar sebelum sampai ke dasar, jangan dilepas begitu saja. Bersyukur kalau di bawah sana itu pasir atau tanah ya. Tapi kalau itu sampai batu, maka denting suara ini akan terdengar dalam radius sekali lagi, dalam beberapa jarak, sehingga ikan itu yang seharusnya stay berada di sana, dia akan lari tunggang langgang menjauhi kita. Maka usaha kita tentunya akan sia-sia. Itu pesan saya kepada teman-teman semua ya. Sebab kenapa? Sedikit ilmu yang saya miliki, sedikit pengalaman yang saya miliki, itu mungkin tidak lama kan Anda semua akan melihat Pak Kimpong ini ya, untuk selalu mancing ya. Siapa tahu dalam waktu sekian lama nanti sudah enggak melihat. Siapa tahu ada manfaat, faedah, ya monggo. Kalaupun tidak ada manfaatnya, ya buang aja jauh-jauh. Itu ya pengalaman yang ingin saya berikan kepada teman-teman. Mungkin itu deh. Jadi kawan-kawan, yang pertama tadi kalau saya ringkas sedikit mungkin tentang salinitas, kemudian dan yang paling penting adalah kesenyapan juga. Nah, mengenai kesenyapan ada pukul tak tok itu kalau teman-teman kenapa sih getaran ya, lebih ke getaran sebenarnya, bukan ke bunyi. Jadi getaran itu menimbulkan reaksi sebenarnya kalau di bawah. Jadi kalau pengalaman saya pemancing casting, pemancing trolling, Anda kan pasti pernah casting dan trolling, itu ada di umpan itu kan sudah disetel dia untuk kelerengnya di dalam kan, ada tek tek tek, tapi itu sudah didesain sehingga suara itu memang untuk mengundang gitu. Jadi ada lagi contoh, misalkan trolling, seberapa sering sih kita trolling bisa mendapatkan kakap putih? Ya kan, seberapa sering sebenarnya? Ya itu sedikit pengalaman. Dan kemudian mengenai beliau ini juga sekolah, kayaknya sih memang beliau ini sekolahnya cukup pintar, bisa menguasai fisika dari antara masa jenis air tadi. Oke. Sekolah dasar, sekolah rakyat, bukan sekolah dasar. Oke kawan-kawan, jadi mungkin itu aja yang bisa kami bagikan dari pengalaman kemarin dapat kakap 7 kilo. Mungkin buat teman-teman yang belum menonton bisa dicek di deskripsi atau di channel Mr. Kimpong. Dan ada lagi Pak Bang, cukup barangkali ya. Selanjutnya kita mau bahas kelas kakap. Jadi kelas kakap itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bertanya dan kita mencoba untuk
menjawab seperti itu. Mungkin di video selanjutnya ya sharing. Mungkin di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai detik ini, dan sampai jumpa. Terima kasih.